Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قبل نستمر دراستنا اليوم هيا نقرأ الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Kaifa halkum jami'an bi khairi walhamdulillah. Semoga anak-anak ustazah dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajarnya meskipun kita belajar jarak jauh. Untuk lebih semangatnya, silahkan anak-anak ustazah lihat video berikut ini, silahkan dihayati dan dipraktekkan bersama-sama. Cekidot. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin, yaitu semangat menuntut ilmu. Indikator yang kita bahas ada dua pada hari ini. Yang pertama yaitu memahami surah At-Taubah ayat 122 beserta hadis yang relevan. Yang kedua yaitu implementasi surah At-Taubah ayat 122 beserta hadis yang relevan. Paham tuh? Pertama, memahami surah At-Taubah ayat 122 dan hadis yang relevan. Silahkan kepada anak ustazah untuk mengambil Al-Quran dan membuka surah At-Taubah ayat 122. Silahkan kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفكروا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يهتدون. Sadaqallahul azim. Artinya, berselindung diri aku kepada Allah, jauh dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi
untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Asbabun nuzul surah At-Taubah ayat 122 ini. Pada waktu itu ada sebagian dari orang-orang mukmin yang berada di padang pasir. Mereka sedang mengajarkan ilmu agama kepada umatnya. Kemudian dilihatlah oleh orang-orang munafik dan mereka berkata, celakalah bagi orang-orang yang berada di padang pasir itu, maksudnya yaitu mereka yang tidak ikut berperang. Maka turunlah surah At-Taubah ayat 122 ini. Kandungan surah At-Taubah ayat 122. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tidak perlu semuanya ikut berperang jika peperangan itu bisa dilakukan oleh sebagian orang-orang mukmin. Tetapi kita harus ada pembagian tugas. Ada yang sebagian ikut berperang dan sebagiannya ikut memperdalami ilmu agama dengan tekun dan bersungguh-sungguh agar kita bisa mengajarkannya ke generasi selanjutnya, yaitu tentang ajaran Islam ini. Paham tuh? Kemudian dari ayat tadi juga dijelaskan kita itu harus bersemangat dalam menuntut ilmu, sama seperti orang berperang. Jika kita berperang, kita bermalas-malasan, maka kita akan mudah dikalahi oleh musuh. Begitupun dengan menuntut ilmu. Jika kita bermalas-malasan, maka kita akan memperoleh yang namanya kebodohan. Kemudian, setiap umat muslim ini kita wajib menuntut ilmu, baik laki-laki maupun perempuan, dengan semangat dan tidak boleh bermalas-malasan, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Thalabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian ada kedudukan bagi orang yang menuntut ilmu. Yang pertama yaitu dimudahkan menuju surga. Yang kedua yaitu terbebas dari kebinasaan. Yang ketiga yaitu dijauhkan dari pemimpin yang bodoh. Yang keempat yaitu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang kelima yaitu diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian mengamalkan ilmu. Ilmu bukan hanya untuk kita cari sebanyak-banyaknya, akan tetapi yaitu harus kita amalkan. Seseorang yang memiliki ilmu, orang yang hebat, orang yang pandai mencari ilmu, dia akan dikatakan bodoh jika mereka tidak mengamalkannya, karena tidak ada bedanya antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu kecuali mengamalkannya. Fahim toh? Fahim. Kemudian selanjutnya yaitu menyampaikan ilmu kepada sesama. Ilmu dan harta itu sangat jauh berbeda. Harta kalau kita berikan kepada orang lain secara terus-menerus, maka harta kita bisa habis. Tetapi kalau ilmu kita berikan kepada orang lain, dia akan bertambah. Inilah yang membuat Nabi Sulaiman alaihissalam memilih ilmu. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Sulaiman alaihissalam memilih antara ilmu dan harta. Dengan ilmu inilah Nabi Sulaiman alaihissalam mengetahui banyak hal, bisa mengerti bahasa hewan, angin, dan makhluk lainnya. Kemudian dengan harta pula Nabi Sulaiman menjadi kaya raya, mempunyai harta benda yang sangat banyak sekali. Orang yang berilmu wajib menyampaikannya kepada orang lain, sesuai dengan sabda Nabi dari Abdullah bin Rasulullah SAW bersabda, "Balighu anni walau ayah." Sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat. Hadis riwayat Bukhari. Ketika kita sudah menyampaikannya kepada orang lain, itu sebagai bukti ini kita sudah bermanfaat. Ketika orang
sama-sama kita mengetahui bahwa orang tua kita berjuang dan bersusah payah tanpa mengenal lelah, tanpa mengenal waktu, semata-mata hanya untuk proses pembelajaran kita, agar kita kelak menjadi orang yang sukses. Jadi sudah sepatutnya bagi kita untuk bersungguh-sungguh menuntut ilmu, bersungguh-sungguh dalam belajar. Orang yang bersungguh-sungguh dan semangat dalam belajar, maka dia akan mendapatkan hasil optimal. Sebaliknya, jika mereka bermalas-malasan menuntut ilmu, maka dia akan memperoleh yang namanya kebodohan. Jadi, kita harus berusaha melawan hawa nafsu kita. Ketika kita udah malas, maka kita harus bangkit. Harus ada motivasi kita untuk belajar. Kita ingat saja orang tua kita. Kemudian yang kedua, yaitu semangat mengamalkan ilmu. Memang ini bukan hal yang sangat mudah, tetapi kita berusaha untuk perlahan mengamalkan ilmu yang sudah kita dapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa cara. Yang pertama, yaitu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yaitu kita berteman dengan orang yang tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita menyadari bahwa di dunia ini kita mencari bekal ke akhirat. Yang keempat, yaitu kita senantiasa menjauhkan perbuatan maksiat. Dan yang kelima, yaitu kita senantiasa untuk menjauhi pergaulan bebas. Yang ketiga, yaitu semangat untuk menyampaikan ilmu kepada sesama. Kita sebagai umat muslim, kita tidak boleh takil, kita tidak boleh kikir terhadap ilmu yang sudah kita dapatkan. Baik itu kita sampaikan secara lisan maupun dengan perbuatan. Di zaman yang canggih ini, sangat banyak cara yang bisa kita praktekkan. Bisa kita gunakan Instagram, Facebook, WA kita untuk mendakwah. Kemudian dengan perbuatan. Contohnya, kemarin kita sudah membahas mengenai berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Ketika kita mengamalkan, kemudian ada orang yang diam-diam mencontoh pakaian kita, itu sudah suatu dakwah kita, sudah suatu ilmu yang bermanfaat bagi kita. Tokoh semangat menuntut ilmu. Sangat banyak sekali tokoh-tokoh yang bisa kita jadikan motivasi atau penyemangat kita dalam menuntut ilmu. Salah satunya yaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang mana ayah beliau meninggal ketika beliau berumur 4 tahun dan ibu beliau meninggal ketika Ibnu Hajar Al-Asqalani masih kanak-kanak. Kemudian beliau tinggal bersama kakak beliau, dan setelah itu beliau menjadi orang yang ulet dan anggun. Ketika di sekolah, beliau adalah orang yang sangat rajin tetapi kurang pandai. Karena penyebabnya adalah beliau kurang memperhatikan pembelajaran yang sudah diberikan oleh guru. Beliau malas untuk mengulang pembelajaran dan banyak bermain, sehingga membuat beliau ketinggalan dari teman-teman beliau lainnya. Kemudian membuat beliau itu tidak semangat dan frustasi dan meminta izin kepada ibu guru untuk meninggalkan sekolah dan pergi ke rumah. Akan tetapi apa yang terjadi? Di pertengah jalan ada hujan lebat yang membuat beliau harus terpaksa untuk mampir di sebuah gua. Kemudian beliau melihat suatu kejadian, memperhatikan sebuah batu yang sangat besar, kemudian air yang terus menerus ke sana membuat batu tersebut menjadi terkikis dan berlubang. Dari peristiwa tersebut, Ibnu Hajar Al-Asqalani mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia berpikir, batu yang besar ini saja bisa terkikis dan berlubang, apalagi otak manusia yang sangat tipis, yang sangat lunak ini. Kemudian dari hal tersebut,
Ibnu Hajar Al-Asqalani, dia optimis bahwa dia pasti bisa menyerap ilmu yang sudah disampaikan oleh guru-guru beliau. Kemudian beliau pergi ke sekolah dan menceritakan hal tersebut kepada sang guru, dan melihat semangatnya guru kembali menerimanya di sekolah. Kemudian menjadikanlah Ibnu Hajar Al-Asqalani ini sebagai orang yang luar biasa, sebagai orang yang hebat, orang yang pintar. Buktinya beliau bisa hafal Al-Quran di umur 9 tahun, dan pada umur 12 tahun beliau menjadi imam salat tarawih di Masjidil Haram. Tidak hanya itu, beliau juga mendapatkan ilmu-ilmu yang sangat luar biasa, memperdalami ilmu-ilmu lainnya, kemudian juga menulis karya-karya, dan beliau juga ulama yang dikenal di kalangan umat Islam. Jadi dapat kita simpulkan dari peristiwa ini, yaitu ketika kita bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, bersabar, ikhlas, dan terus menerus, insya Allah akan membuat kita menjadi orang yang paham dengan suatu ilmu, bahkan kita menjadi orang yang luar biasa dan berakhir kesuksesan. Karena itu, jadi dapat kita simpulkan dari surah At-Taubah ayat 122 ini menceritakan tentang jihad. Jihad tidak hanya mengangkat senjata ikut berperang, tetapi dengan kita mempelajari ilmu pengetahuan, ilmu agama, serta menyebarluaskan, itu sudah termasuk jihad. Karena fungsi ilmu itu adalah menjadikan umat menjadi cerdas. Jadi tidak dibenarkan ketika ada orang yang hanya menuntut ilmu hanya untuk dirinya sendiri, hanya untuk mengejar jabatan, pangkat, kedudukan, bahkan menjadi sombong. Itu hal yang tidak dibolehkan di dalam Islam. Untuk itu, mari kita bersama-sama untuk belajar dengan semangat, kemudian mengamalkan dan mengajarkannya kepada orang lain. Insya Allah itu adalah hal yang sangat luar biasa, dan kita akan mendapatkan pahala yang terus menerus ketika kita sudah